أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله حق تقاته فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. kaum muslimin dan muslimat, as-sa'imin was-sa'imat, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan serta menyaksikan melalui media dimanapun berada. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membuka majelis ini. Mudah-mudahan Allah bukakan hati dan kuatkan diri untuk mengikuti. Bersyukur kita kepadanya di hari yang ke-16 ya. 16? 15? 16, Masya Allah. Sudah paruh kedua. Sudah lebih setengah. Subhanallah. Semoga Allah menerima dan memberikan taufik pada kita untuk hari yang tertinggal. Bersyukur kita kepadanya masih bisa puasa, masih bisa sholat, masih bisa berzikir, baca Quran, dan Alhamdulillah. Oleh sebab itu, kita juga tidak lupa berselawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para ahli baitnya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti dengan baik. Semoga kita termasuk di antaranya. Masih melanjutkan yang kemarin tersisa Pak ya? Belum selesai? Belum, Alhamdulillah. Bahwa Imam Syafi'i mengatakan wa hadithu Aisyah radhiyallahu anha min abyani ma yujadu fihi an-nasikh wal mansukh min abyani ma yujadu fi an-nasikh wal mansukh min as-sunnah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah di antara hadis yang paling jelas ada padanya, yaitu nasikh dan mansukh dalam as-sunnah. Dalam satu hadis, di antaranya kan juga ala inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, kan langsung dalam satu hadis. Nah di sini juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, di satu hadis yang atau di hadis yang sama ada nasikhnya, ada mansukhnya. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan dafatid dafa fi ahdi Rasulullah SAW, datang rombongan orang yang datang di pagi ghadwat Idul Adha, di pagi Idul Adha. Maka Nabi SAW melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Lalu Aisyah juga menceritakan di hadis yang sama bahwa ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, dulu kami bisa menggunakan daging kurban, bahkan kulitnya, bahkan sahamnya untuk waktu yang lebih dari 3 hari. Bukankah kau melarang? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, itu dulu. Sekarang makanlah, simpanlah. Bukan makan minum ya, makanlah dan simpanlah seperti yang kalian kehendaki. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, adzal hadis min abyani ma yujadu fi an-nasikh wal mansukh min as-sunnah. Ini adalah hadis yang paling jelas. Kemudian wa hadza yadullu ala anna ba'd al-hadis yukhassu wa yuhfadhu ba'dahu duna ba'd
Ini menunjukkan pula bahwa sebagian hadis dikhususkan, artinya disampaikan kepada orang tertentu, tidak disampaikan pada yang lain sebagiannya. Fayuhfadhu ba'du duna ba'd, sehingga dihafalkan sebagiannya dan tidak dihafalkan sebagiannya. Fayuhfadhu minhu syai'un kana awwalan wa la yuhfadhu akhiran, maka dihafalkan diantaranya sesuatu dari hadis itu pada awalnya, wa la yuhfadhu akhiran, tetapi tidak dihafalkan atau dipelihara di akhirnya. Wa yuhfadhu akhiran wa la yuhfadhu awwalan fa yuaddi kullun mahafiz, dan dihafal pula pada akhirnya dan tidak dihafal yang pada awalnya oleh sebagian. Fa yuaddi kullun ma sami', sehingga setiap orang menyampaikan apa yang dia dengarkan. Yang didengarkan oleh Anas adalah boleh dimakan sampai kapanpun, sampai habis, tidak dibatasi. Kalau dalam hadis Abdullah bin Waqid kemarin, yang sampai kepadanya adalah tidak boleh lebih dari 3 hari. Sedangkan Aisyah mengumpulkan semua itu. Nah, Farrukhsatu ba'daha. Nah, sekarang masalahnya apakah ini min babil illah, termasuk bab ilat hukum, atau min babin nasikh wal mansukh? Artinya ada hadis yang digunakan hukumnya karena ada ilat tertentu, atau ini otomatis sudah dihapus hukumnya. Maka Imam Syafi'i di sini mengatakan farrukhsatu ba'daha fil imsaki wal akli was sadaqati min luhumid dhahaya innama hiya liwahidin min ma'nayaini liikhtilafil halain. Adapun rukhsah setelah itu fil imsak, itu boleh menahan artinya menyimpan, wal akli, dan boleh dimakan, was sadaqati, dan boleh disedekahkan, min luhumin dhahaya, dari daging-daging korban, innama hiya liwahidin lima'nayain min ma'nayain, itu karena salah satu dari 2 makna atau dari 2 sebab, liikhtilafil halain, karena berbedanya 2 keadaan itu. Jadi di sini Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa bolehnya memakan, bolehnya menyimpan setelah itu atau disedekahkan, itu karena salah satu dari 2 illah, satu 2 makna. Fa idza dafatid daffah, bila ada orang yang datang, bila ada rombongan orang yang datang, maksudnya manapun, dimanapun, di masa apapun. Bila di pagi Idul Adha, bila ada rombongan yang datang, kalau satu-satu kan biasa kan, ini rombongan datang ke tempat kita. Saya lihat ada juga sekali-kali kan, saya lihat di tepi jalan tu kadang berjalan kaki ramai dari suku asli kan. Kemana mereka? Tidak tahu ya. Ya pindah, mungkin tempat mereka sudah dijarah oleh para pemodal kan, tak ada lagi tempat tinggalnya biasa mereka kan tinggal di tepi-tepi hutan ya bang, suku asli tahu bang? Iya, penduduk setempat. Bapak orang tamadun, orang kota, jadi tidak tahu. Suku asli kita apa? Iya. Nah, mereka kadang-kadang dilihat berjalan kaki ramai sekali dengan anak pinak mereka kan. Apakah pergi demo saya tidak tahu tuh. Yang jelas ramai. Nah, sempat pula di Idul Adha kita nak korban di sini. Sedang nak korban, datang mereka bakal pasang kemah di situ. Gimana kira-kira? Panggil PRW suruh ngusir gitu ya. Hah? Nah, andainya itu terjadi, kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila ada orang rombongan seperti itu datang,
ke tempat kita. Taib, sabatan nahyu an imsakil luhumid dhahaya ba'da thalas. Kalau bila kejadian ini terjadi, maka dilarang untuk menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Nah, wa idza lam tadiffa dafatun farrukhsatu thabitatun bil akli wa tazawwudi wal idkhari wa sadaqah. Tapi kalau tidak ada yang datang, kita orang tempatan saja yang ada, tidak ada orang-orang yang nomaden, orang-orang yang tidak bertempat tinggal tetap, orang Badui itu yang datang, maka rukhsah boleh atau rukhsah itu tetap berlaku. Apa rukhsahnya? Makanlah, simpanlah, pakailah. Tidak dibatasi dengan 3 hari. Di sini Imam Imam Syafi'i rahimahullah berarti larangan atau hukum itu berdasarkan ini tetap berlaku sepanjang masa. Berarti laisa min babin nasikh wal mansukh, tidak termasuk dalam bab nasikh wal mansukh. Kalau nasikh mansukh sekali dibatalkan hukumnya, selamanya tidak dipakai lagi. Berarti beliau melihat dari sisi bahwa larangan itu datang karena suatu sebab, karena suatu illah, karena suatu makna. Ketika ilat itu hilang, atau ketika sebab itu tak ada, ketika makna itu sudah tak berguna lagi di situ, maka hukum berlaku kembali. Hukum berlaku kembali, yaitu rukhsah. Jadi beliau di sini memberi atau menyebutkan salah satu dari pendapat atau 2 pendapat ulama dalam masalah ini. Baik. Wa yuhtamalu ay yakuna an-nahyu an imsaki luhmi ad-dhahaya ba'da 3 mansukhan fi kulli hal. Ada kemungkinan, ini kemungkinan kedua, bahwasanya larangan menyimpan daging kurban itu setelah 3 hari sudah dinasakh. Sudah dinasakh dalam segala keadaan. Berarti ada tidak ada orang yang datang di pagi Idul Adha, maka tetap boleh memakan, menyimpan, berbekal lebih dari 3 hari. Sebab hukum larangan itu sudah dinasakh dengan hadis yang membolehkan. Hukum larangan itu sudah dinasakh. Berdasarkan itu, fayumsikul insanu min dhahiyatihi ma yasha atau masya. Kalau ini pendekatan hukum yang dipakai, maka seseorang boleh menyimpan, boleh menahan hewan korbannya bagaimana yang dia mau. Wa tasaddaqa bima syaa, dan boleh dia bersedekah sesuai dengan yang dia kehendaki. Ini bila dipakai pendapat yang mengatakan hukum itu sudah dinasakh. Jadi tidak berlaku lagi. Ada tak ada orang yang datang yang korban ini adalah boleh dimakan oleh yang berkorban kapan saja, berapa lama saja. Apalagi tadi yang kemarin kita bilang korbannya yang 2 ton itu ya Pak ya. Itu 1 orang ya. Ada 1 orang, 1 keluarga Pak ya. Masya Allah. Kalau 1 keluarga 2 ton, berapa lama menghabiskannya? 2 ton itu kan 2000 kilo. Bisa dia makan sekilo sehari sekeluarga. Indonesia tidak kuat. Nya banyak oncah. Banyak perencahnya. Memang orang tua-tua kita itu pintar. Karena dulu susah cari makan. Bagaimana caranya cepat nek kita makannya. Buat itu banyak-banyak. Ya bang ya? Sehingga satu potong itu bisa dibagi 2. Makan siang, makan malam itu. Apa sebab? Karena kita sudah puas, sudah kenyang, sudah nek dengan makan. Di situ ada lengkuas, di situ ada cewodak, nama cewodak. Ada cewodak, banyak ilmunya. Ada cewodak, ada apa lagi? Rebung. Enggak, yang bumbunya aja dulu. Ada aroma serai, ada kunyit, ada coku. Coku itu apa ya? Coku itu apa? Ada lah, kencur. Ada kencur, ada jahe, ada belum lagi bunga lawang.
apa lagi? Semuanya ada. Sehingga rempahnya banyak, ramai, akhirnya dikeroyoknya kita, selera kita. Sehingga tidak bisa makan daging banyak-banyak. Itu rahasianya, Pak. Nah, buktinya ada anak muda, salah seorang jemaah kita juga ini. Saya pergi umroh pertama kan. Pertama dia makan makanan orang sana. Saya ajak makan ayam guling tuh. Sowaya namanya. Di sini udah mulai ada kan. Nah, jadi saya bilang mau enggak itu? Enggak mau katanya. Cobalah dulu. Nah, mau dia coba. Berapa kita beli? 2 ekor, seekor seorang? Enggak kuat Ustaz katanya. Terus gimana setengah? Oh banyak tuh katanya. Kalau gitu 1/4. Oke, beli 1/4. Kurang rupanya. Kok bisa ya Ustaz? Biasanya saya makan daging itu satu paha itu udah habis kadang katanya. Ini setengah mau kayak ini nih katanya. Besok saya beli 1 lagi habis kami berdua. Tahu enggak sebabnya saya bilang? Ini enggak banyak rempahnya. Nah, jadi kita enggak dikeroyok sama rasa. Tapi kalau dikeroyok sama rasa itu makanya itulah hebatnya orang tua kita dulu. Bersyukur kita. Untung kita hemat. Makanya kambing di sana bisa 1 ekor 6 orang. Di sini kambing 1 ekor 6 RT. Sebab sudah kebanyakan rempah. Makanya kalau tuan-tuan makan kambing tanpa agak banyak dikit, jangan banyak rempahnya. Jelas? Jangan banyak rempahnya. Baik. Nah. Taib. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dalam masalah ini Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan ada kemungkinan dua pendekatan hukum. Yaitu pendekatan pertama nasikh wal mansukh. Pendekatan kedua adalah ada ilat tertentu yang bila ilat itu hilang maka dia hukumnya diangkat. Karena al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu yaitu berporos pada ilat. Bila ilatnya ada, hukumnya ada. Bila ilatnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Maka dalam hadis Aisyah dan juga hadis hadis Aisyah dijelaskan, hadis Amrah dari Aisyah dijelaskan bahwa sebabnya adalah dafatid dafa, itu ada orang yang datang pada pagi-pagi Idul Adha, lalu Nabi SAW ingin supaya kaum muslimin banyak bersedekah pada hari itu karena mereka ramai. Kalau sempat tak dilarang sampai 3 hari, nanti orang berbekal untuk 3 bulan. Kalau bekal untuk 3 bulan, tak ada lagi yang bersedekahkan. Iya kan? Makanya sekarang ini di bulan puasa ini, kenapa orang ramai bersedekah? Karena kesempatan sedekah Ramadan itu sebentar. Kalau dia pikir untuk bekal keluarganya, dia nak bekal untuk 30 tahun. Anak saya baru umur 5 tahun Ustaz. Nanti baru mandirinya umur 40. Kan? Makanya kita sendiri yang buat anak kita tidak mandiri cepat. Apa sebab semuanya serba disiapkan. Akhirnya apa? Setelah kita siapkan, mereka pun tak biasa juga bersedekah jadinya. Nah, tapi sekarang enggak. Sekarang orang-orang sudah banyak yang paham bahwa sesungguhnya yang untuk dia, yang dia bawa itu adalah yang dia sedekahkan. Ada untuk anak, ada untuk fi sabilillah. Walhamdulillah. Makanya seperti kalau semakin mengaji orang, semakin masuk kaji, semakin banyak harta yang Allah berikan. Dan rumusnya harta itu semakin berputar, dia semakin dinamis. Dan semakin dinamis, dia semakin barakah. Semakin barakah, semakin lapang. Dan Allah berjanji itu. Wallahul musta'an. Baik, makanya Nabi melarang waktu itu, jangan kalian tahan harta sampai daging korban lebih dari 3 hari. Ternyata mereka juga tidak kelaparan juga. Padahal sebelumnya banyak mereka menyimpan kan. Ya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memang mengganti apapun yang kita beri. Bisa ganti dengan tambahan secara kuantitas, bisa pula tambahan secara kualitas. Dulu kenyang dengan seekor kambing berlima, sekarang kenyang dengan seekor kambing 5 RT. Alhamdulillah. Berarti barakah. Nah, ini kan sama aja. Ini 1 ekor kambing, orang sana cukup untuk 5 orang. Kita orang sini 1 kambing cukup untuk 5 RT. Alhamdulillah. Barakah. Ingin lebih banyak lagi,
banyak bersedekah kambing nanti. Maka kambing pun nanti bisa kita makan satu orang berlima. Karena semua sedekah kambing yang ada 50 orang. Kambing yang di pantai 10. Kan mulai kan 10 ekor dimakan oleh 50 orang. Berarti per ekor 5 jadinya. Masya Allah. Coba bayangkan. Mau tidak mau ya dimakan. Akhirnya awal-awalnya agak malu-malu dikit kan. Sehingga bawa pulang. Nah, besok-besok udah biasa, ternyata sedap rupanya. Nah, ya tapi dengan syarat rempahnya jangan terlalu ramai. So kalau ramai dikeroyoknya kita. Kalau udah keroyok kita enggak. Makanya gulai kambing kita dengan gulai kambing sana beda. Gulai kambing sini satu piring kecil itu untuk satu rombongan, satu dulang lah bahasa gitu ya kan. Satu dulang 5 orang. Tapi kalau di sana gulai kambingnya semangkuk itu kadang tidak cukup satu orang. Bisa 2 mangkuk. Berani coba? Pernah, alhamdulillah. Kapan kita coba lagi? Nah. Tidak jauh-jauh ke Jakarta bisa kok. Di sini juga ada. Masya Allah. Ya Pak? Oh, udah sering. Tidak ngajak aja Pak. Malam tadi? Ya Allah ya Rabbi. Tidak ada berita di SB Pak? Barakallahu lakum, barakallah. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekarang kita baca yang dinukil oleh Imam Ahmad Syakir rahimahullah dari Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya yang lain. Baik, apa kata beliau? Hadza ma qala Syafi'i huna. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di sini ada 2 kemungkinan pendekatan hukum. Wa qala fi kitab Ikhtilafil Hadis, dalam kitab Ikhtilaful Hadis halaman 247 sampai 248 yang dicetak bersama kitab Al-Um. Dan kitab Al-Um juz 7. Ba'dan zakar hadis Aisyah, setelah dia menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang lengkap itu ya. Baik. Fa yusbihu ay yakuna innama naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imsaki luhum dhahaya ba'da 3 iz kanat ad-dafa. Maka ini sepertinya Imam Asy-Syafi'i mengatakan sepertinya Nabi hanya melarang disimpannya daging-daging kurban setelah 3 hari izkanat tiddafa, ketika datangnya orang atau tamu tamu yang tak diundang namanya, tamu yang tidak direncanakan itu. Karena tamu tidak diundang lain konotasinya ya, tamu yang tidak diagendakan lah, yang tidak diagendakan. Ala makna al-ikhtiyar la ala makna al-fard. Itu hanya sifatnya anjuran, bukan suatu kewajiban. Ini menurut Imam Syafi'i di kitab yang lain. Wa inna ma qultu yusbihul ikhtiyar. Sebab kenapa saya katakan itu sepertinya tidaklah kewajiban tetapi hanya sekedar anjuran. Alamat ikhtiyar afwan. La alamat subhanallah. Naam. Liqaulillah azza wa jalla fil budun. Karena Allah mengatakan tentang budun, yaitu unta yang disembelih untuk hadyu, di musim haji. Fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir. Apabila hewan itu sudah selesai disembelih, dah mati, setelah saya disembelih dah mati kan, fakulu minha, makanlah di antaranya atau sebagiannya, wa at'imu, dan beri makan pada orang lain. Kita makan, beri pada orang lain. Wa hadhil ayah fil budni allati yatatawwa bi ashabuha. Ini ayat, enggak, ini bukan hadyu tapi korban. Ini ayat turun pada al-budun, unta yang disembelih yatatawwa bi ashabuha, yang disembelih sukarela oleh para pemiliknya. Disembelih secara sukarela, bukan kewajiban. Lallati wajabat alaihim, bukan yang diwajibkan kepada mereka. Qabla ay yatatawwa'u biha, sebelum mereka bertatawwu'. Wa innama akala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadihi annahu kana tatawwu'an.
Nabi SAW memakan dari hadyunya, hadyu anau kana tatawuan, bahwa itu adalah waktu itu tatawu. Fa amma ma wajaba minal haji. Adapun hadyu yang wajib, kan Nabi kan hadyunya berapa? Haji wada. Nabi berapa ekor onta ini bawa? 100. Keluarga beliau ada 100. Tidak sampai. Berarti ada yang wajib, ada yang sunat. Jadi yang dimakannya itu yang sunat. Nah, karena tatawu. Wa inna ma'kala Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tatawuan, karena itu adalah tatawu. Bagi dia dan keluarga mungkin cukup 5, tapi dia sembelih 100 untuk memberikan kelapangan kepada para jemaah. Nah, karena jemaah haji waktu itu 110.000 lebih kurang. فأما ما وجب من الهدي فأما ما وجب من الهدي كله فليس لصاحبه أكل منه شيئا. Adapun hadyu yang sifatnya wajib semuanya, maka tidak boleh dimakan oleh orang yang menyembelihnya. Kama la yakunu lahu ya'kula min zakatihi wala min kafaratihi syai'an. Sebagaimana dia tak boleh makan dari zakatnya dan tidak pula daripada kafarah. Zakat misalnya. Zakat boleh kita makan? Tidak. Sampai-sampai zakat itu tak boleh diberikan kepada orang yang berhutang pada kita. Misalnya Pak Edi bayar zakat. Saya berhutang pada Pak Edi. Supaya hutang saya bayar, Bapak bayar sama saya. Itu enggak boleh. Sebab apa? Zakat itu tak boleh ada kepentingan sekecil apapun bagi sang pemberi. Zakat tak boleh diberikan pada orang yang akan mengembalikan harta itu pada kita. Bapak ini, saya berhutang sama Bapak. Atau Bapak yang berhutang sama saya? Saya lah. Saya berhutang sama Pak Edi. Pak Edi nak bayar zakat. Ustaz lama tak bayar hutang. Kalau gitu, mau pakat sama ibu kan? Kita bayar aja lah sama Ustaz tuh zakat ini supaya dia bayarnya hutang. Tidak boleh. Jelas Pak Edi? Nah, kalau Bapak suruh orang lain bayar zakat sama saya, tidak apa-apa. Tapi yang zakat Bapak tak boleh. Sebab apa? Itu ada kepentingan sang penzakat atau pembayar zakat kepada orang yang diberikan zakat. Apalagi kalau dimakan langsung, tidak boleh. Nah. Demikian juga kafarah. Kafarah, tebusan. Misalnya orang yang, tebusan apa ini? Membatalkan puasa, bukan? Jangan, banyak atau 260. Nah, atau misalnya orang yang bersumpah. Lalu dia membatalkan sumpahnya. Kan kena kafarah. Puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Nah, karena dia juga miskin, ikut juga makan di kafarahnya. Boleh apa enggak? Ya enggak boleh. Tak boleh, seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa kadzalika in wajaba alaihi yukhrija min mali syai'an. Demikian pula bila dia wajib mengeluarkan dari hartanya, tak boleh juga dia ada kewajiban yang harus dia keluarkan dari harta itu. Dia juga tak boleh ikut makan di dalamnya. Nah, fa akala ba'dahu falam yakhruj aw yukhrij ma wajaba alaihi bikamalihi. Kalau dia ikut makan darinya, dia tidak mengeluarkan sempurna yang wajib dia lakukan. Wa uhibbu liman ahda nafilatan ay yut'imal ba'is al-faqir, dan saya menganjurkan orang yang memberi hadyu sunat ay yut'imal ba'is al-faqir, memberi makan kepada orang miskin yang tidak beruntung. Liqaulillah faqulu minha wa at'imul ba'is al-faqir, makanlah dan beri makan kepada orang yang miskin yang tidak beruntung. Wa qaulihi wa at'imul qani wal mu'tar, dan beri juga makan kepada orang yang miskin sebenarnya tapi dia tidak menampakkan miskinnya, qani. Ya, dia tidak mau minta. Kan ada orang miskin suka minta. Ya kan? Ada orang miskin tapi tidak mau meminta. Orang antrian panjang dia tidak mau ikut antrian. Orang bikin proposal dia tidak mau bikin proposal. Apa sebab? Naam, at-ta'affuf. Yahsabuhumul jahilu aghniya la yas'aluna an-nasa
ilhaf min at-ta'affuf la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka itu lebih menjaga air mukanya daripada minta-minta kepada orang lain. Nah, itu ada. Nah, tapi yang ramai mau minta. Taib, al-qani' huwa as-sa'il. Afwan, al-qani' huwa as-sa'il. Yang qani' itu maknanya yang meminta, terbalik tadi. Nah, wal mu'tar az-za'irul mar bila waqt. Wal mu'tar yaitu orang yang lewat tanpa ditentukan waktunya, lewat begitu saja. Fa idza at'ama man min haula wahidan aw akthar fa hum minal mut'imin. Bila dia berikan kepada salah satu dari orang-orang ini, maka dia termasuk dalam al-mut'imin, orang yang memberikan makan dari hewan korban tadi. Fa'ahabbu ilayya ma akthar ayut'ima thuluthan. Dan saya menganjurkan paling banyak dia memberi makan sepertiga. Wa yuhdi thuluthan. Dia hadiahkan sepertiga. Wa yadakhira thuluthan, dan dia simpan untuknya sepertiga. Wa yahbita bihi haitsu syaa, dan dia bawa kemanapun dia inginkan. Wa dhahaya min hadhihi sabil, dan korban masuk bagian daripada tatawwu, bagian yang sunat. Kalau yang itu boleh, kenapa korban tidak boleh? Wallahu alam. Wa uhibbu in kanat fil nasi makhmasatun alla yadakhir ahadun. Dan saya anjurkan bila manusia sedang dalam musim sulit. Jadi bukan lagi seorang yang bertamu, tidak. Musim sulit. Misal pandemi lah ya. Alla yadakhira ahadun min uhdiyatihi. Di masa itu tak boleh seseorang, atau dianjurkan seorang tidak menyimpan dagingnya. Dia sedekahkan. Wala min hadihi akthar min thalas. Dan tidak pula hadiahnya lebih dari 3 hari. Li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidafah, karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang datang di pagi Idul Adha. Naam. Wa qala asy-Syafi'i fi ikhtilaf al-hadis aidan, beliau juga mengatakan dalam kitab Ikhtilaf al-Hadis, wa fi mithli hadzal ma'na anna Ali bin Abi Thalib khataba an-nas. Semakna dengan ini, Ali bin Abi Thalib berkhutbah di depan kaum muslimin, wa Utsman bin Affan mahsur, demikian pula Utsman bin Affan dalam keadaan dikepung. Fa akhbarahum anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an imsakil mudhahaya ba'da thalas. Lalu dia memberitahukan kepada manusia, masyarakat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyimpan hewan kurban atau daging kurban lebih dari 3 hari. Wa kana yaqulu bihi, dan inilah pendapatnya, li'annahu sami'ahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdullah bin Waqid qarahu anin Nabi, dan Abdullah bin Waqid juga meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Walamma rawat Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu inda dafah, tatkala Ummul Mukminin Aisyah menyebutkan atau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang datang yang tidak direncanakan, thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kulu wa tazawwadu wa dakhiru wa tasaddaqu, makanlah, berbekallah, simpanlah, dan bersedekahlah. Wa rawa Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jabir bin Abdullah meriwayatkan pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu na'allahu min dhahaya ba'da thalas, wa beliau melarang menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Tsumma qala kulu wa tazawwadu wa tasaddaqu, makanlah, berbekallah, dan sedekahlah. Kana yajibu ala man alima al-amrayni ma'an ay yaqul, maka wajib bagi orang mengetahui kedua perintah itu secara bersamaan, ayaqul, dia katakan, nahad Nabi anhu lima'nah, Nabi melarang karena ada ilatnya. Fa idza kana mithlu fa huwa manhiyun anhu, apabila sebab itu, ilat itu ada, maka larangan diberlakukan. Bila ilat itu ada, sebab itu, yaitu ada orang yang datang tadi, maka tidak berlaku. Wa idza lam yakun mithluhu lam yakun manhiyan anhu, kalau tidak ada yang seperti itu, maka tidak dilarang. Nah, taib, au yaqul, atau dia katakan, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi waqtin thumma arkhasa fi ba'dah, atau pendapat kedua, Nabi pada suatu waktu melarang, setelah itu dia
diizinkan. Berarti berlaku nasikh man wal akhir min amri nasikhul awal. Maka yang larangan terakhir menasa larangan yang menasa perintah yang pertama. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, wa kullun qala bima sami'a min Rasulillah. Setiap mereka menyampaikan apa yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala annahu qala wa ala ma'nan duna ma'nan aw nasakhahu. Dan terdapat riwayat dari Rasulullah SAW yang mengandung salah satu dari dua makna. Makna pertama kada suatu ilat, atau makna kedua berlaku hukum nasih dan mansukh. Nah, fa'alim al-awwala wa lam ya'lam ghairah. Dia tahu yang pertama, tapi yang lain tidak tahu. Atau dia tahu tidak yang lain. Walau alima amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi insyaallah. Kalau dia tahu, Ali kalau tahu, rukhsah tadi, dia pasti akan mengambil hadis itu. Inilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya para sahabat itu bila tahu ada hadis dari Nabi, mereka berani meninggalkan pendapatnya. Nah, kalau gitu kenapa kita tak berani? Ya, sahabat mengajarkan kita seperti disebut oleh Imam Syafi'i, andainya dia tahu itu yang dari Nabi SAW, pasti dia ikuti. Cuma dia tahu sebagian, tak ikut sebagian yang lain. Nah, Aisyah tahu kedua-duanya. Maka ia mendengar hadis Aisyah, akhirnya memahami bahwa larangan itu ada masanya atau ada sebabnya. Wa hakadha taraddada Asy-Syafi'i fi qawlihi fi hadza kama tara. Syekh Ahmad Syakir mengatakan seperti Imam Syafi'i di sini taraddad, ragu memutuskan salah satu dari dua pendekatan ini. Apakah nasikh wal mansukh atau karena ilat tertentu. Kalau beliau ragu, kita boleh juga. Kita boleh juga ragu. Nah, tapi di kitab tadi Ar-Risalah dia jelaskan bahwa ini masuk dalam bab nasikh wal mansukh. Sebab dia menyebutkan contoh ini di bab nasikh wal mansukh. Nah, pamaratan yazhabu ila nasikh. Ada kalanya beliau menganggap itu bab nasikh wal mansukh. Wa maratan yazhabu ila anna nahya ikhtiyarun la fard. Kadang-kala dia katakan bahwa ini larangan hanya sifatnya anjuran, bukan wajib diikuti, anjuran. Wa maratan yazhabu ila anna nahya li ma'na. Ada kalanya beliau mengatakan larangan itu karena ada ilat tertentu. Fa iza wujida sabatan nahyu, apabila ilat itu disebutkan atau ada, maka wajib maka larangan berlaku. Artinya bila ada kondisi seperti itu, berlaku larangan menyimpan 3 hari. Wallazi arahu rajihan indi, Syekh mengatakan yang menurut saya rajih adalah anna nahya 'anil dikhar ba'da thalath innama kana min an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'na dafid dafah. Itu saya cenderung berpendapat bukan nasikh wal mansukh, tapi karena ada sebab tertentu. Bila sebab ini ada, maka larangan berlaku. Nah, maka berlarangan berlaku. Wa annahu tasarruf minhu sallallahu alaihi wasallam ala sabili tasarruf al-imami wal hakim. Apa yang dilakukan Nabi ini adalah satu kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Jadi melihat kondisi dan situasi. Makanya kadang-kadang pemimpin harus membuat kebijakan yang kadang-kadang tidak menyenangkan bagi yang tidak suka. Ya, awak nak nyimpan tiba-tiba dilarang nyimpan. Disitulah kebijakan itu. Sama sekarang, ya, di sebagian daerah pegawai-pegawai wajib bayar zakat profesi, sudah diperdakan. Makanya saya bilang terima aja lah, anggap sedekah. Tapi kalau sempat saya diajak dulu musyawarah, saya akan usulkan tidak ada perda zakat profesi. Tapi karena sudah ditetapkan, bayar aja. Pasrah tapi rela. Pasrah tapi rela. Iya, pasrah tapi rela. Kalau tidak rela apa? Tidak berpahala. Gaji dia potong juga, ya kan? Walaupun sebenarnya tidak seberapa. Nah, yang gaji 1 juta potong 25.000. Sah? Yang gaji 2 juta 50. Gaji 3 juta 75. Gaji 4 juta 100 sebulan. Kalau tidak mau dipotong banyak, turunkan gaji. Ya, tidak mau dipotong banyak, turunkan
gaji. 100 bagi orang per orang tak berarti apa-apa. Tapi kalau 100 sudah 1000 orang, oh iya banyak bisa dibuat. Ya Pak Haji? 100 kali 1000. Masa 100.000 Pak? 100.000 kali 1000 maksud saya. 100.000. Iya 100.000. Berapa itu? Kalau yang 1 M itu 1000, ribu. Nah, ini enggak 100.000. Nah 100 juta. Kalau dapat 100 juta, apa yang Bapak rencanakan? Nah banyak. Makanya sebagian daerah memberlakukan itu. Kan banyak yang bisa dibuat itu Pak dengan 100 juta sebulan untuk kepentingan fakir miskin, anak-anak yang tak putus sekolah bisa dibantu dengan itu, kadang macam-macam. Tapi kalau 100 apa yang kita buat Pak? Ya, belok beli takjil dah habis tuh. Nah, tak cukup pula. Apa tak cukup bawa takjil bang? 100 bawa tu makan ya. 100 tak cukup. Nah, makanya dilakukan. Walaupun sebenarnya tidak ada namanya zakat profesi. Sama juga dengan pajak. Pajak sebenarnya tidak barokah. Sah? Tapi bisa Bapak tidak bayar pajak. Sudah sering Ustaz katanya. Nah, kalau tidak bisa tidak dibayar. Ya, maka pasrah. Tapi real. Iya. Bayarlah. Karena Bapak tidak bisa bergerak tanpa pajak. Nah, berdoalah sama Allah SWT supaya ya instrumen-instrumen pendapatan yang halal barakah itu lebih ditinggikan daripada yang bukan. Ya, kan banyak lagi sedekah, infak, wakaf, hibah, hadiah dan sebagainya. Insya Allah kalau umat ini sudah kembali ke agamanya, wallahi, jangankan kita untuk negeri kita, tuh di sana mereka ingat dia orang sini berbuka sah. Ada hubungan kita dengan Raja Salman? Ada hubungan kita dengan Raja Salman? Hubungan darah? Tidak ada. Tapi dia ingat beri perbukaan untuk orang sini. Ya kan? Puluhan ribu. Ingin dia berkirim korma. Awak tidak tahu orang ngirim korma ke keluarga kan? Dia ingin kirim. Apa sebab? Karena apa? Dia tahu. Dan tahu sehingga tahunya dia laksanakan. Kita dilaksanakan, Allah tambah terus nikmatnya. Allah tambah terus nikmatnya. Sehingga melimpah-limpah. Kalau melimpah masa tidak kasih kawan? Tidak melimpah periuk apa tu? Di perut tidak muat lagi. Tentu tidak ngasih orang. Apalagi kalau ngasih itu ada iming-imingnya. Allah berikan dalam hatinya man katanya kan. Kamu kalau semakin banyak bantu orang Islam, banyak yang kalau dibantu ngapain kita? Ya Allah ya Rabbi. Kalau tuan dibantu orang, diapakan orang tuh? Yang didoakan. Semakin banyak orang berdoa sama kita, semakin banyak orang berbahagia karena kita. Bikin kita bahagia atau menderita? Bahagialah. Saya kalau sempat jadi raja, lebih saya itu saya buat insya Allah. Cuman itulah, tidak can jadi raja nampaknya. Tidak dari terah biru, terah hitam pula. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Bukankah raja di dunia banyak? Banyak kan? Jadi tengok, raja di dunia banyak enggak? Mana mereka yang paling suka memberi? Islam yang mana? Islam Arab. Arab mana? Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi? Kenapa Arab Saudi yang suka? Karena kaya. Rata-rata raja kaya kok. Kenapa Arab Saudi? Karena dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Jadi amalnya secara teori dan teraplikasi. Jelas ya? Ditambah lagi posisi mereka sebagai penjaga dua tanah suci. Sehingga mereka memerlukan doa kaum muslimin semuanya. Doa kaum muslimin. Habis itu tentuan doa macam-macam juga. Hancur landaknya gitu kan.
Yang tidak pandai itu mau kasih nama kita itu. Masa negeri yang dasar negaranya Al-Quran dan Sunnah. Ya, undang-undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Lepas itu mengikrarkan diri mengikut as-salaf as-salih. Habis itu kita mengatakan ini negeri sesat. Nabi bilang kalau Al-Quran Sunnah kalian jadikan dasar tak sesat. Awak bilang jadikan dasar jadi sesat. Berarti mana yang sesat tuh? Hah? Mana yang sesat? Sama dengan sebagian pemikir bilang, ya, saya tidak Syiah, tapi saya bilang Syiah tidak benar. Saya bilang Syiah itu tetap benar. Kalau antum bilang Syiah benar, antum bilangnya nggak benar. Nggak paham. Syiah bilang selain mereka tidak benar. Nah, antum tidak Syiah. Berarti? Hah? Kalau antum berkeyakinan Syiah benar, berarti antum nggak benar. Nggak paham tuntun. Saya ulang lagi sampai paham. Ada orang kelewat pinter. Ini itu masalahnya, kelewat pinter, keblinger kata orang Jawa. Kan? Dia bilang kita nggak boleh salahkan Syiah. Oke, saya setuju. Cuman tahu nggak antum bahwa Syiah itu menyalahkan antum? Ya. Kalau antum bilang dia benar, Syiah menganggap selain mereka nggak benar. Lalu antum katakan dia benar, berarti antum nggak benar. Dah selesai, tamat kaji. Berarti antum itu nggak benar. Jadi kalau ada orang pemikir atau seorang alim atau dai bilang nggak boleh kita nyalakan Syiah, silakan itu pendapat antum. Berarti antum nggak benar. Apa sebab? Antum dia ada kedua pilihan. Antum memang Syiah. Kalau antum Syiah berarti dah tidak sekawan kita. Tapi kalau antum bilang kamu Sunnah, lalu bilang Syiah tidak salah, berarti antum salah. Sebab menurut Syiah selain Sunnah, selain Syiah salah. Paham? Alhamdulillah. Masih belum? Udah, alhamdulillah. Ya, kalau tidak paham saya ulang lagi. Kan Imam Syafi'i kata sampai 40 kali diulang katanya. Baru nah, saya ulang 40 kali. Kan ada sebagian teman-teman kami kaum akademisi itu, masya Allah, antum tidak bisa nyalakan Syiah katanya. Loh kenapa? Ya kan umat Islam. Memang umat Islam tidak ada yang salah. Umat Islam betul semua. Hah? Nah, ini tidak tegas saya ala gelengnya. Umat Islam semuanya benar? Enggak. Islam semuanya benar. Umatnya? Ya enggak. Islam saleh. Umatnya? Ini belum tentu. Kita bicara bukan pada Islamnya. Islam itu benar. Semuanya benar. Cuman umat Islam sebagian ada yang ikut Islam itu, ada yang sebagian tidak ikut Islam seperti yang diajarkan Nabi. Makanya apalagi sekarang dengan banyaknya Islam Pekanbaru, Islam Kampar, Islam Sumbar, Islam Bengkulu, Islam Medan, Islam Aceh, Islam Nusantara. Nah, bila nanti lahir Islam Nusantara, kemudian orang sana tidak mau kalah pula, karena memang di situ asalnya. Kami Islam Arab. Kira-kira mana yang benar? Kalau berbeda, akhirnya keluar kaidah jangan salah-salahkan. Yang selalu bilang jangan suka menyalahkan itu memang suka bikin salah. Orang yang bikin salah tidak mungkin dia bilang jangan salahkan. Sebab dia benar. Iya enggak? Kita selesai ujian, kalau benar semua tidak akan pernah lobby dosen. Iya kan? Tenang aja, nak salahkan silakan. Bahkan berani kita nanti menghadapnya, bawa buku. Nih, benar. Tapi kalau sempat salah, dah boleh nelpon, Pak. Tolong Pak, jangan salahkan saya, Pak. Iya kan? Karena kita sudah salah. No. Jadi kalau tidak salah, atau ragu dengan kebenaran, kalau kita ragu dengan kebenaran, pasti kita ragu pula dengan orang yang menyalahkan. Tapi kalau kita di atas kebenaran, silakan aja salahkan, tidak ada masalah. Sebab kalau saya benar, antum teriak-teriak salah, tetap juga akan benar juga. Apa takut? Nah, jelas? Nah, wallahu ta'ala. Kalau udah jelas, selesai. Bapak kalau udah habis waktu jelas terus. Iya, memang pandai. Dah, cukup sampai sini dulu ya. Wallahu ta'ala alam.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Nggak tahu kita pekan depan masih juga nih. Hah? Sekali lagi. Masih? Ya, sekali lagi. Sekali lagi. Udah masuk 10 belum ya? 20 belum masuknya? Besok berarti tambah 7. Udah 10 terakhir. Hah? 23 besok. 23 tambah 7. Terus 16 tambah 7. tetap juga 23. rehatlah dulu. Hah? 23 Ramadan. Nah jadi Jadi masih sekali lagi. gimana panitia? Ya kita komunikasi sama panitia nanti. Saya siap aja diapain. Tunggu infonya. Nah itu poin nanti insya Allah. Kalau saya ngusulkan rehatlah kita dulu. Nah. Tapi kalau tuan-tuan maksa, saya suka dipaksa juga memang. Nah, saya sering dipaksa orang. Awalnya nggak mau, tetap juga. Iya, tetap juga menyerah. Ala kulli hal. Terima kasih dan mohon maaf. Ini yang dapat kita share pada hari ini. Kita masuk pada bab yang selanjutnya insyaallah pada pertemuan nanti. Apakah pertemuan pekan depan atau bulan setiap Idul Fitri nanti. Kita serahkan sepenuhnya pada pengurus. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.